Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julita Ramadhani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah hadis yang berjudul Larangan-larangan terkait akhlak. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang ghibah atau menggunjing. Para ulama sepakat bahwa ghibah atau mengunjing merupakan perbuatan yang diharamkan bagi setiap muslim. Dan ghibah adalah membicarakan saudara Anda berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukainya jika diketahui orang lain. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi muttafaqun alaih, yang artinya, dan Abu Musa ia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, orang Islam bagaimanakah yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, orang yang dapat membuat orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan dari hadis di atas adalah sebagai larangan untuk tidak menyakiti orang Islam, baik melalui perkataan maupun perbuatan, yaitu disamakan dengan lidah sebagai perkataan, sedangkan tangan sebagai perbuatan. Dan hadis tersebut juga menjelaskan bahwa derajat orang Islam itu bertingkat, dan yang paling utama adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan jahat terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadis dari Abu Hurairah, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan dari hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang tersebut haruslah membatasi pembicaraan pada yang baik saja, yaitu suatu hal-hal yang jelas kemaslahatannya. Dan apabila seseorang tersebut ragu atas kemaslahatannya tersebut, maka hendaklah ia mengambil sikap diam. Adapun hadis selanjutnya, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjamin kepadaku apa yang ada di antara rahangnya yaitu lidah dan apa yang ada di antara kakinya yaitu kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Muttafaqun alaih. Dan kandungan hadis tersebut adalah, yang pertama, wajib menjaga anggota tubuh dan mempergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hendaklah menjaga lidah agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, bencana terbesar yang menimpa diri seseorang tersebut adalah terletak pada lidah dan kemaluannya. Dan hadis selanjutnya, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Beliau ditanya, bagaimana kalau memang saudaraku mengatakan apa yang kukatakan? Kemudian beliau menjawab, kalau dia memang melakukan seperti apa yang kamu katakan, berarti kamu telah menggibahnya. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukan apa yang kamu katakan, maka kamu telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadis di atas adalah, yang pertama, hadis di atas memberikan definisi ghibah dengan sangat jelas sehingga tidak bisa ditakwil akan kebenarannya. Yang kedua, jika seseorang mengatakan apa yang tidak ada pada saudaranya, maka dia telah memfitnahnya. Dan sebaliknya, jika dia mengatakan apa yang ada pada saudaranya, maka dia menggibahnya.
Yang ketiga, jangan membicarakan sesuatu yang dibenci orang, walaupun hal itu kenyataan sekalipun. Dan selanjutnya hadis yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, cukuplah engkau ketahui bahwa Safiyah itu begitu dan begitu. Sebagian perawi berkata, maksud Aisyah, Safiyah seorang berperawakan pendek. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah mengatakan sesuatu yang sekiranya ucapan itu dicampurkan dengan air laut, niscaya kata-kata itu akan larut dan mengubahnya. Aisyah berkata, aku pun pernah menuturkan, memperagakan perihal seseorang kepadanya. Kemudian beliau bersabda, aku pun pernah menuturkan aib walaupun aku diberi bagian dari dunia, begini dan begitu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, berkata hadis hasan sahih. Adapun kandungan dari hadis tersebut adalah bahwasanya mengatakan kekurangan orang lain adalah gibah, baik dari seputar akhlak, agama, fisik seseorang, pakaian seseorang dan sebagainya, serta gibah adalah suatu perbuatan buruk dan busuknya perbuatan amal, yang mana yang dikatakan dalam hadis tersebut. Kemudian hadis selanjutnya yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sewaktu dimi'rajkan, aku bertemu dengan suatu kaum yang berkuku tembaga. Mereka mengaruk wajah dan dada mereka sendiri. Aku bertanya, siapakah orang-orang ini? Wahai Jibril, dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu ghibah dan menodai kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun kandungan hadisnya yaitu yang pertama adanya penegasan Isra dan Mi'raj, yang kedua haramnya menodai kehormatan dan keturunan orang lain, dan yang ketiga pada hari akhir orang yang menggibah akan diberi kekuatan dan untuk mengazab, yang selanjutnya haramnya gibah, dan dalam hadis tersebut gibah diibaratkan memakan daging manusia dan menikmatinya. Selanjutnya yaitu akhlak namimah atau adu domba. Dalam bahasa Arab, kata namimah mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama menghasut, menyulat suasana, mengangkat pembicaraan untuk dipublikasikan dengan tujuan merusak. Yang kedua, membungkus pembicaraan dengan kebohongan. Namimah juga didefinisikan sebagai upaya menyampaikan perkataan dari satu kaum kepada kaum yang lain dan membungkusnya dengan kebohongan dengan tujuan menciptakan kerusakan di antara keduanya. Adapun hadis yang artinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga seseorang yang suka mengadu domba. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan dari hadis tersebut adalah orang yang suka mengadu domba, maka Allah akan mengharamkan surga untuknya. Selanjutnya, hadis yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati dua kubur. Beliau bersabda, penghuni kedua kubur ini sedang diazab. Mereka tidak diazab karena perkara besar, tetapi sesungguhnya perbuatan itu termasuk dosa besar. Adapun salah seorang dari keduanya suka mengadu domba, sedangkan yang satunya lagi biasa tidak melindungi dirinya dari kencingnya. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan dari hadis tersebut adalah peringatan yang pertama, janganlah meremehkan kemaksiatan dan dosa. Yang kedua, wajib bersuci dan dari najis yaitu kencing. Yang ketiga, peringatan tentang namimah adalah dosa besar. Yang selanjutnya, hadis yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kepadamu apakah al-adhu itu? Ia adalah namimah, yaitu omongan yang menyebar dan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah orang banyak. Hadis riwayat Muslim. Dan adapun kandungan hadis tersebut adalah namimah adalah perilaku tercela di tengah-tengah orang banyak.
Yang kedua, mencari tahu dan menerangkan perihal orang yang melakukan kekejian, kebohongan, dan adu domba agar orang lain mewaspadainya. Yang selanjutnya, memaki. Adapun hadis memaki yaitu yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, memaki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadis yaitu hukum memaki bukan dengan cara yang hak adalah fasik dan membunuh kaum muslimin termasuk kekufuran. Hadis selanjutnya yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang menuduh kefasikan atau kekufuran kepada orang lain melainkan kalimat itu akan kembali kepadanya jika yang dituduh tidaklah demikian. Riwayat Bukhari. Dan kandungan hadis tersebut adalah larangan memfitnah dengan tuduhan fasik atau kufur antar sesama umat, dan barang siapa yang melihat orang fasik dengan bukti yang jelas, maka dia boleh memperingati agar mewaspadainya. Yang selanjutnya adalah membenci. Hadisnya yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 kali. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan dari hadis tersebut adalah larangan untuk membenci antar sesama, yang mana padahal Allah menjadikan orang-orang Islam itu bersaudara, sedangkan orang yang bersaudara mereka akan saling mencintai dan tidak saling membenci. Dan hadis selanjutnya yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, ketika itu diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali seseorang yang punyai permusuhan antara dia dan saudaranya. Lalu dikatakan, tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat lain, amalan-amalan akan dihadapkan setiap hari Kamis dan Senin. Selanjutnya perawi menyebutkan hadis tersebut. Adapun kandungan hadis tersebut adalah yang pertama, keutamaan hari Senin dan Kamis. Yang kedua, pada hari Senin dan Kamis semua amalan-amalan diangkat. Yang ketiga, semua dosa diampuni dengan istighfar. Yang keempat, hukum diharamkannya permusuhan. Yang kelima, memutuskan hubungan dengan saudara tanpa sebab menyebabkan terhalangnya dari masuk surga. Yang keenam, mendamaikan saudara yang saling berselisihan. Yang selanjutnya adalah mendengki atau al-hasad, adalah keinginan terhalang hilangnya kenikmatan dari seseorang yang mendapatkannya, baik nikmat agama maupun nikmat duniawi. Sebagaimana hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sikap dengki, sesungguhnya dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, atau dia berkata rumput. Hadis riwayat Abu Daud. Kandungan hadis di atas adalah bahwa sikap dengki sangat dilarang karena bisa memakan kebaikan yang telah kita kerjakan. Akan tetapi hadis di atas dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah karena hadis tersebut tidak terdapat hadis sahih yang mencukupi. Yang keenam, mencari aib dan mendengarkan pembicaraan rahasia orang lain atau at-tajasus, ialah mencari-cari kekurangan dan aib orang Islam serta menelitinya. Di dalam Alkitab dan Sunnah melarang perbuatan ini, sebab mencari-cari aib dapat menyakiti hati orang tersebut. Dan dalam hadis yang artinya dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila kamu mencari-cari aib orang-orang Islam, berarti kamu telah merusak mereka. Rusak atau hampir saja kamu merusak mereka. Hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
Adapun kandungan dari hadis tersebut adalah yang pertama, hadis di atas adalah barang siapa yang membawa suatu tuduhan kepada orang lain atas dasar mencaci, maka tuduhannya tidak dapat diterima. Allah tidak suka terhadap orang yang mencari aib orang lain. Yang selanjutnya, sifat mencari aib adalah salah satu sifat tercela merusak orang lain. Hadis selanjutnya yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah olehmu prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Janganlah suka mendengarkan pembicaraan orang yang tidak suka didengarkan. Jangan suka mencari-cari aib orang lain, dan jangan saling bersaing dalam masalah dunia. Jangan pula saling mendengki, dan janganlah saling membenci. Janganlah saling memusuhi, namun jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, sebagaimana yang Dia perintahkan kepada kalian. Musuh yang satu adalah saudara, muslim yang satu adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh mengecewakannya, dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu di sini beliau yang menunjukkan ke dadanya. Cukuplah seorang dikatakan jahat apabila ia menghina saudara yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian dan tidak pula rupa kalian, akan tetapi Dia memandang hati dan amal kalian. Kandungan hadis yang pertama, keterangan untuk meninggalkan amal yang dibangun di atas dalil janji atau prasangka. Yang kedua, peringatan untuk menjauhi sikap prasangka secara mutlak. Yang ketiga, dilarang merealisasikan prasangka yang dapat membahayakan orang yang disangka. Yang selanjutnya, prasangka adalah salah satu bentuk kebohongan, bahkan kedustaan yang amat besar. Yang mana hadis tersebut juga dijelaskan kembali yang kandungannya berisikan bahwasanya prasangka adalah perbuatan yang dusta, dan orang yang jahat adalah orang yang menghina saudaranya. Dan janganlah kalian bersaing di dunia yang fana ini, tapi jadilah kalian bersaudara yang selalu saling menyayangi. Dan selanjutnya, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bentuk, tubuh, dan rupa kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Dan selanjutnya, seorang muslim terhadap muslim itu haram darahnya serta kehormatannya. Dan selanjutnya hadis yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki pernah dibawa ke hadapannya, lalu dikatakan dijenguk orang lain menetes khamar. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya kami dilarang mencari-cari aib orang lain. Akan tetapi kalau ada sesuatu kesalahan yang jelas di hadapan kami, maka kami akan hukumnya. Hadis Hasan Sahih, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah berburuk sangka, yang mana dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah olehmu prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan paling dusta." Muttafaqun alaih. Dan adapun hadisnya, yaitu kandungan hadisnya tersebut adalah kita dilarang untuk mendekati prasangka karena hal itu adalah perkataan yang paling dusta. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada manfaat, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.